Keanu Evander. Nah, oke, Keanu Evander. Silakan dibaca nomor satu, Kian ya. Eh, Fungsi apa yang digunakan untuk mencari data secara vertikal dalam spreadsheet? Hmm. B. VLOOKUP. Oke, untuk mencari data secara vertikal itu menggunakan VLOOKUP, betul sekali ya. Absen berapa, Kianu? Tadi 4 berapa ya? Absen 45, Pak. 45 ya. Oke, 45. Pak cari dulu kelas E. Ya, 45. Kemudian, kok 45. Nah, 45. kemudian VLOOKUP Nah, betul kemudian sekali ya. VLOOKUP betul sekali ya. Untuk nomor 2. Untuk Nah, nomor 2. Pak mute dulu Gung Mirahnya. Ayu Citra. Oke, silakan Ayu nomor 2 dibaca dulu. Dalam formula VLOOKUP, parameter call index num menunjukkan A nilai yang dicari. Oke, untuk call index number, ini tadi jawabannya A ya. Nah, untuk A itu masih belum tepat ya. Nah, Ayu ya, masih belum tepat. Nah, ada Nomor yang, kolom hasil. hmm? Oh, dikoreksi. Nomor kolom hasil. Ya, ya, ya. Oke, Ya, jawabannya sudah betul. Nah, tapi sudah paham, Ayu, untuk jawabannya. Paham itu. ya? Ya. Nah, kalau belum nanti Pak, nggak apa-apa, nanti Pak jelaskan. Ya, jadi Ya. jawabannya C ya. Oke, Pak jelaskan dulu. Absen berapa, Ayu? Dua ya. Dua. Oke, dua. Pak jelaskan dulu. Tadi juga sama ada yang mungkin belum paham, tapi Pak jelaskan dulu. Sedikit aja. Nah, Pak catat nomornya dulu ya. Per absen dua. Oke. Jadi kolom kolom indeks nomor ini kembali ke sini ya, Nana ya. Kembali ke empat bagian rumus. Nah, ini. Kalau empat bagian rumus ini kita apa ingat-ingat kembali ya, lookup value itu nilai yang dicari. Jadi pencarian itu nanti ada pertama itu bagiannya adalah nilai yang dicari itu namanya lookup value. Jadi kalau bicara value itu nilai. Udah lookup itu pencariannya. Jadi di sini mengacu pada yang paling kiri atau yang paling atas pada tabel ya. Kalau di sini niche-nya ini yang paling kiri. Jadi kita pakai lookup value-nya 1001. Oke, pakai lookup value pencarian nilai pencarian. Kemudian yang kedua, kedua ini ada namanya rentang tabel ya. Nah, rentang tabel itu yang ini anak nomor dua, tabel array itu termasuk rentang tabelnya. Jadi di mana data itu semuanya di blok. Nah, itu rentang tabel. Kemudian yang ketiga yaitu masuk kepada kolom index number, yaitu nomor kolom hasil. Nah, itu kalau kita lihat ke kolomnya, jadi kalau kita mau cari nama, itu kolomnya dihitung dari kiri ya. Satu itu NIS, dua itu nama, tiga itu kelas, dan empat itu nilai. Kalau kita mau cari nama, kita masukkan dua. Kalau kita cari kelas, itu kita masukkan tiga. Kalau kita cari nilai, itu kita masukkan empat. Ya, jadi itu adalah kolom index number dari rumus VLOOKUP. Jadi nomor kolom yang keberapa gitu Mas. Ya, oke itu anak ya untuk nomor dua. Nah, nomor tiga sekarang ya. Nah, siapa mau jawab nomor tiga? Ya, silakan nomor tiga. Ada yang mau resen atau buka? Ya ini, oh Kianu lagi ya. Oke, Ayu Citra lagi ya. Oke. Kalau ada yang lain dulu, mungkin eh, Pak arahkan ke yang lain dulu. Kalau memang tidak ada, baru ke Kianu sama ini ya, Ayu ya. Ada yang lain dulu, anak-anak. Mungkin biar teman-temannya bisa juga menjawab. Kianu lagi. Ada? Padli, Padli. Oh, Anunya on soalnya. Pak kira mau jawab. Pak mute lagi ya. Oke, tidak ada yang mau jawab nomor tiga. Pak kasih ke siapa ini ya? Siapa tadi duluannya? Kianu apa Ayu ya? Kianu mungkin ya. Oke, oke. Ya lagi dua kok anunya soalnya. Oke, yang nomor tiga silakan ke Kianu dulu. Eh, Jenis chart yang paling tepat untuk menampilkan tren penjualan bulanan adalah Mm-mm. C. Line chart. Oke, jadi tren. Nah, kita bicara tren itu betul ya ke line. Jadi yang ini anak-anak. Kembali ke materinya. Jadi kalau kita
tergantung data. Jadi anak-anak ya untuk chartnya itu atau grafiknya itu tergantung data yang kita punya. Kalau datanya mengenai pemilihan OSIS, nah itu kan ada proporsi ya. Calon A, calon B, calon C. Jadi 100% itu di lingkaran itu dia menjadi proporsi. Jadi berapa persen calon A, berapa persen calon B. Nah, kalau kita ada data mengenai apa ini? Hmm, batu apa sih? Setuju. Oh, dan nih aja. Oh, jadi kalau memang ada pertumbuhan tren, nah itu jadi ada waktu ke waktu, nah itu bisa pakai line. Jadi betul jawabnya tadi dia pakai line. Tapi kalau kita pakai bar, nah itu kalau misalnya ada membandingkan, misalnya si A, si B, si C, si D, jadi ada 5 orang itu dengan hobi yang berbeda-beda atau dengan mungkin data apa namanya waktu belajar yang berbeda-beda. Si A waktu belajarnya 2 jam, si B 3 jam, si C mungkin 1 jam. Nah itu jadi bisa pakai bar. Nah, itu jawabannya sudah betul tadi pakai line. Ya, absennya sudah tadi ya? Oke, sudah. Nomor 4, ada yang mau jawab, Nana? Empatnya. Tadi piano lagi berarti nomor 4, 5 tadi ya. Ya, untuk yang ini anak-anak nomor empatnya ada yang mau jawab. Oke, 4. Ada? Tidak ada? Jadi 4 ini sudah, oh ya ke Ayu ya. Oke, Ayu silakan Ayu. Perbedaan utama antara sum if dan count if itu apa? Baca lagi soalnya, Pak. Boleh, boleh dibaca lagi. Langsung jawab juga boleh, Pak. Tadi udah bacakan. Langsung jawab ya. Yang B bukan. Yang B Yang bukan. B. B. Ya, B ya. Heeh. Oke, B. Jawabannya sudah betul. Nah, tapi ini mau Pak tanya dulu. Ragu, yakin apa nebak? Nah, itu. Yang mana? Ragu. Oke, Ragu. ragu. Ya, ya. Jadi kita jelaskan dulu ya. Tapi dari jawabannya sudah betul. Untuk perbedaan sum if, jadi sum itu lebih kepada jumlah. Jadi isi selnya yang dijumlah. Kalau kita punya data seperti ini, nah nih, yang dijumlah itu adalah isinya anak-anak. Ini kalau misalnya elektronik 5 juta, furniture 1,5 juta, elektronik lagi 3 juta. Nah, ini yang dijumlah kalau dia pakai sum. Itu ya. Jadi kalau kita bicara sum itu udah kelas 7 dapat ya. 7, 8 semester 1 udah dapat kita di lab komputer. Cuma ini pakai if. Nah, semester 2 itu pakai if. Jadi if itu menandakan ada kriteria anak ya. Waduh, sambil waduh. Kriteria yang dicari gitu. Jadi ini peringkasan data. Yang dicari itu adalah nilai dari elektronik. Jadi berapa jumlah penjualan elektronik. Nah, jadi yang dimasukkan B2, B6 ini artinya kategori. Kemudian elektronik ini adalah kategori apa yang dicari. Elektronik apa furniture gitu. Ya, kemudian C2 sampai C6 ini adalah untuk jumlahnya. Itu anak-anak ya. Jadi jawabannya di sini sudah betul adalah ke jumlah untuk sum untuk menghitung jumlah sel. Nah, ini jadi selnya yang dihitung itu adalah count. Jadi kalau sum itu jumlahkan isinya, kalau count itu menghitung selnya. Misalnya kalau di kelas ini ya, kelas apa namanya 8E ya. Jadi di sini tuntasnya itu ada 3. Jadi yang dihitung bukan nilai 8565 itu bukan, tapi yang dihitung adalah berapa ada tulisan tuntas di keterangan gitu yang dihitung. Kalau ini kan tuntas yang dicari dia ada tulisannya 3. Jadi yang tuntas tuh 3 gitu anak-anak. Itu ya. Itu untuk nomor apa tadi nomor 4 ya. Jadi perbedaannya dia di jumlah dan di menghitung selnya. Jadi isinya dan selnya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi itu anak-anak bisa buka-buka lagi juga di sini. Oke ya. Yang terakhir, nah ini tadi soal nomor 2 juga ayo ya. Yang terakhir ini ke formula anak-anak ya. Formula itu count if. Kalau ada count if A1 ya titik 2 atau sampai A10 ada tanda lebih besar 80 akan menghasilkan apa anak-anak gitu ya. Menghasilkan apa dia? Apakah menghasilkan total atau menghasilkan banyak sel dengan ya ayo lagi nih. Oke, yang lainnya ada yang mau jawab? Nggak ada. Kalau nggak ada, Pak kasih ke Ayu. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada silahkan dijawab Ayu.
Langsung jawabannya ya Kak ya. Ya, langsung jawab aja. Itu Langsung jawab aja. jawabannya B, banyaknya sel dengan nilai di atas 80. Oke, jadi banyaknya sel dengan nilai. Nah, ini Pak tanya lagi. Sudah yakin, ragu, atau nebak nih? Yakin. Udah yakin ya? Oke, yakin. Jadi kalau tadi, oke jawabnya betul ya. Jadi jawabannya B. Itu count itu adalah menghitung banyaknya, ya. Banyaknya sel dengan nilai di atas 80. Oke, bagus sekali ya. Itu jawabannya. Jadi sudah betul semua. Oke, luar biasa ya. Nah, itu dulu anak-anak untuk yang refleksi yang kemarin pembelajarannya kita sedikit aja ya karena waktu kita tidak banyak ya. Zoom-nya terbatas nah 30 menit kalau nggak salah. Oke, kita sedikit ke sini. Ke mana namanya? Bentar. Pak stop dulu ya. Ke materi kita nanti ya. Materi nanti yang anak-anak Pak kasih di rumah deh nanti ya. Jadi Pak buatkan linknya gitu ya. Nah, lagi sekali share materi dulu. Oke anak-anak, nah ini materinya. Jadi anak-anak nanti Pak kasih semacam link. Nah ini menuju ke namanya slide ya. Jadi slide presentasi tapi menggunakan site Google Site ya. Google Site seperti ini. Nah nanti anak-anak bisa langsung ke galeri informatika. Di sini ada materinya. Oke Pak buka materinya dulu. Jadi anak-anak untuk materi kita di bab selanjutnya ya. Jadi itu sih belum habis babnya, tapi Pak fokuskan soalnya itu ke 5 tadi aja supaya lebih fokus. Nanti di kelas 9 kita lanjut lagi. Untuk yang sekarang itu ke pemrograman visual anak ya. Jadi yang di buku itu judulnya algoritma dan pemrograman. Jadi nanti kita belajar mengenai dua hal anak-anak. Yang pertama itu mengenal dulu dan memakai fitur bahasa pemrograman visual. Ya, jadi visual itu kita bisa drag and drop saja. Tidak perlu ngoding sedetailnya, tapi bisa pakai drag and drop. Itu juga kita praktekkan anak-anak di lab komputer. Nah, kemudian yang kedua ini memprogram dalam bahasa pemrograman visual. Jadi kita membuat sesuatu karya gitu anak-anak ya, karya yang nanti basicnya atau fokusnya pada pemrograman visual gitu ya. Contohnya ini anak-anak ada coding dan pemrograman ini dua bahasa yang sering kita dengar saat ini ya. Jadi coding itu proses penulis kode bukan Pak arahkan anak-anak ke gini ya apa namanya untuk ngoding enggak ya. Tapi eh, tujuan pembelajaran kita itu ada melalui algoritma, tapi mencontohkannya itu dengan pemrograman gitu anak-anak. Jadi sebagai dasar sama dengan matematika atau IPA mungkin di sana ada disiplin ilmunya, tapi contohnya bebas mau anak-anak contohkan ke membuat sesuatu atau sekedar untuk mengetahui, mendalami itu juga boleh ya. Oke, di sini ya jadi algoritma itu yang kita nanti pelajari itu merupakan langkah-langkah yang dapat dari pengembangan dari kelas 7 anak-anak ya. Kelas 7 itu kan ada berpikir komputasional. Nah, salah satunya ada algoritmanya. Algoritma itu merupakan langkah-langkah dalam coding untuk mencapai tujuan. Jadi langkah pertama, kedua apa, ketiga apa sehingga kita dapat suatu urutannya dan bisa kita berikan ke dalam sistem atau kita create sendiri sistemnya atau yang lain sebagainya gitu ya. Jadi itu algoritma. Kemudian pseudocode ini adalah cara untuk menuliskan algoritma secara terperinci. Jadi caranya itu pseudocode. Ada juga di LKS itu anak ya. Oke, kita dalami nanti. Untuk algoritma itu tidak ada benar dan salah, Nana. Yang ada itu hanya tepat atau belum waktunya. Contohnya membuat mie instan. Nah, itu kan kita nggak mungkin tanpa membuka mie-nya dulu. Itu kan kita pasti buka bungkusnya dulu, baru masukkan mie-nya ke dalam tempat atau rebus mie atau panci dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu tepat atau belum saja. Itu anak-anak ya. Kan lanjut lagi nah kita akan menggunakan program Scratch anak-anak ya. Scratch ini adalah sebuah lingkungan pemrograman visual yang dirancang khusus untuk mempermudah kita dalam membuatnya terutama untuk pemula dan anak-anak ya untuk memahami dasar-dasar pemrograman seperti itu. Nah, kemudian bentuknya seperti ini anak-anak ya. Jadi nanti ada ya, eh, blok-blok program anak-anak yang bisa kita geser ke tengah.
dan nanti akan mengakibatkan state-nya ini atau area ini ada sesuatu yang bisa kita gerakkan ya. Mungkin kita buat game tangkap apel itu, game tembak apa burung atau lain sebagainya. Itu nanti untuk dasar-dasarnya anak-anak ya. Jadi membuat game interaktif, kemudian membuat pembelajaran interaktif itu juga bisa. Iya, baterai Pak mau habis nih. Oke, itu mungkin anak yang dapat kita pelajari dari sini. Mungkin anak silakan baca di materinya. Yang belum ulangan, nah yang belum ulangan Pak kasih waktu untuk hari ini silakan menyusul ulangan. Yang tidak hadir mengisi listnya, yang sudah ulangan bisa membaca materi ini anak-anak ya. Jadi silakan baca-baca dulu materinya. Nanti kita ketemu di kelas, kita pelajari lebih lanjut ya dan dipraktekkan itu anak-anak ya. Mungkin itu dulu anak-anak Pak cukupkan dulu untuk share screen-nya karena waktu kita sampai 11 lewat 15 ya. Itu Pak tadi dikasih di 30 menit sama Zoom-nya ya. Jadi 30 menit. Jadi mungkin punya 3 menit lagi ya. Ya anak-anak ada yang mau disampaikan, ditanyakan mungkin atau yang mau didiskusikan dulu dari materi yang tadi ya. Oke. Tadi yang mengisi listnya itu baru kalau dari jumlah ya, jumlah ini kan 37 ya, 37 potong 41, 36, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. Jumlah anak-anak berapa ya? Ada yang 42, 43. Nah, ini udah ngisi 43 nih. Anak-anak jumlahnya berapa? Tua kelasnya siapa ya? 46. 46. Ya? 46. 46. Berarti ini baru 43. Kurang 3 orang ya. Siapa ini belum masuk? Ada yang belum masuk grup ya? Enggak ya, sudah semua ya. Jurusan 12 HP-nya rusak deh, Pak. Oh, absen 12, Absen HP-nya 12, rusak. Oke, enggak HP-nya apa-apa rusak. anak-anak ya. Ini untuk pembelajarannya jangan dijadikan beban ya. Artinya kita santai saja. Kalau anak-anak bisa kita ikuti, kalau memang tidak, enggak apa-apa. Jadi Pak pesankan kemarin dari hari Selasa, Rabu itu, kalau yang nggak bisa ngikutin, enggak apa-apa ke rumah teman boleh, menyusul juga boleh. Nanti Pak bagikan materinya di apa namanya di grup itu ya. Selamat dulu yang kemarin dapat juara nih. Nah, dari kelas E apa aja ya yang dapat juara kemarin ya? Senyum-senyum ini sudah nih. Oh ya. Oh ini ya, Ayu kemarin ya dapat juara. Ayu, 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 Ayu siapa ya? Yang di-share sama Pak Agus Weman, Ayu siapa namanya?